Bab 155. Pada saat ini, di puncak Gunung Qiulong, selain Yun Sigu, Qi, Chen Wenchao, Sun Guangxuan dan lainnya, ada juga banyak anak bangsawan yang mengikuti. Anak-anak bangsawan yang menonton teater ini sebenarnya membuka pasar perjudian saat ini. Taruhan berapa lama Li Zexu bisa menyingkirkan Hao Kunqin? Biarkan selama 3 menit dan kehilangan 1,5. Biarkan selama 5 menit dan kehilangan 2. Selama 7 menit, 1 kala 2 dan 5. Selama lebih dari 10 menit, 1 kehilangan 3. Yun Sigu tidak tahan lagi, menggigit gigi peraknya, dan berteriak dengan marah, mengapa Li Zexu hanya menang dan bukan Li Zexu yang kalah? Putra dari keluarga yang membuka pasar judi itu bernama Yang Mingrui. Keluarga yang tempat dia tinggal adalah keluarga kelas menengah di wilayah utara, dan telah diwariskan selama lebih dari 300 tahun. Keluarga yang mirip dengan keluarga Chao, mereka berdua adalah keluarga pedagang dan telah berbisnis selama beberapa generasi. Jadi anak-anak dalam keluarga semua memiliki rasa bisnis yang tajam. Yang Mingrui merasa bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang dengan kemenangan Hao Kunqin dan Li Zexu. Itu sebabnya perjudian dibuka. Bukankah ini sesuatu yang jelas? Tidakkah menurutmu anak itu bisa menang? Yang Mingrui memandang Yun Sigu dan menjawab. Tentu saja, Yun Sigu berteriak. Yang Mingrui mau tidak mau menunjukkan jejak ejekan di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memandang Yun Sigu dan berkata, jika ini masalahnya, tambahkan 1. Li Zexu kalah, 1 kala 10. Bagaimana? Berapa banyak yang akan kamu tekan? Yun Sigu menggertakkan giginya dan berkata, aku menghancurkan 1 miliar. Meskipun kebangkitan keluarga Gu relatif singkat, mereka telah memantapkan diri mereka sebagai raksasa nomor 1 di Jiangcheng. Ditambah dengan 20% saham grup Ma, total aset keluarga Gu telah melebihi 1 miliar. Begitu suara Yun Sigu jatuh, Jiao Qi berkata dengan dingin, aku juga menghancurkan 1 miliar. Sebagai salah satu raksasa teratas di provinsi Fengdong, keluarga Chu tidak sulit untuk menghabiskan 1 miliar. Mata Yang Mingrui berkedip ketika dia mendengar kata-kata oke. Taruhan selesai, dan anak-anak dari keluarga di sekitar Anda semua adalah saksi. Tunggu saja uangnya. Anak-anak dari keluarga bangsawan yang melihat sekeliling semua melemparkan tatapan iri pada Yang Mingrui. Satu persatu sangat kesal di hatinya. Mengetahui betapa mudahnya menghasilkan uang, mereka mulai berjudi. Di mata semua orang, 2 miliar yang dicium Yun Sigu dan Qi telah hilang. Jiao Qi, apakah Hao Kunqin bisa menang, kan? Yun Sigu bertanya dengan suara rendah, dengan kekhawatiran di matanya. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada Hao Kunqin, bagaimanapun, Hao Kunqin hanya mengendarai mobil Volkswagen biasa. Dari segi performa, jauh di bawah Bugatti Veyron. Jangan khawatir, Ratu Naga, Raja Naga tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Karena Raja Naga memilih mobil Volkswagen biasa, berarti Li Zexu yang mengendarai Bugatti Veyron hanya dilengkapi dengan mobil Volkswagen biasa untuk balap drag. Qi mencium dan tertawa. Dia telah melihat Hao Kunqin berlomba dengan Daxia Car King. Saat itu, Hao Kunqin hanya menggunakan mobil sport biasa untuk mengalahkan Raja Mobil Musim Panas Besar yang mengendarai supercar papan atas. Daxia Cawang tidak cukup untuk membiarkan Hao Kunqin menggunakan kekuatan penuhnya, apalagi murid Cawang Utara. Pada saat ini, Hao Kunqin dan Li Zexu sudah mengemudikan mobil ke tikungan kedua. Melihat dari dekat, Li Zexu telah membuang Hao Kunqin untuk sementara waktu. Saat mengendarai Bugatti Veyron, melaju melewati tikungan kedua. Hao Kunqin mengendarai Volkswagen ke sudut. Dengan mobil biasa, kamu ingin mengalahkanku? Apakah kamu pikir kamu dewa mobil? Di Bugatti Veyron, Li Zexu menatap sedan Volkswagen yang jauh di belakang melalui kaca spion, mencibir di dalam hatinya. 1 menit kemudian, sedan Volkswagen itu benar-benar dibuang. Apalagi jarak antara kedua mobil itu masih melebar. 10 menit kemudian, Li Zexu sudah mengemudikan Bugatti Veyron dan tiba di paruh kedua jalan raya Qiulongsan. Dan Hao Kunqin masih tinggal di bagian tengah jalan raya. Pertarungan yang membosankan ini akan segera berakhir. Senyuman tersungging dari sudut mulut Li Zexu. Dia berpikir bahwa duel ini akan sangat sulit, tetapi dia tidak berharap Hao Kunqin begitu rentan. Membantu Cao Shao mendapatkan Zhu Guo, dan dia pasti akan bisa mengalahkan anak ke-6 keluarga Chen dan duduk di posisi pelindung termuda keluarga Chen. Pada saat itu, hubungan antara keluarga Chen dan keluarga Li saya akan lebih dekat. Petik 2.
Lee Zexu sudah membayangkan dalam benaknya manfaat yang akan dia dapatkan setelah memenangkan balapan ini. Pada saat ini, Lee Zexu tidak tahu bahwa jarak antara Hao Kun Qin dan dia dengan cepat memendek. Paruh kedua dari jalan raya Qiulongsan adalah serangkaian 18 tikungan. Anak-anak dari keluarga bangsawan menyebutnya tikungan 18 yang mematikan. Di antara mereka, ada 6 sudut berbahaya dan berbahaya. Untuk lulus dengan aman, Anda harus memperlambat dan melayang. Ketika Lee Zexu mengendarai Bugatti Veyron ke tikungan ke-10 dari 18 Bend, deru motor samar-samar datang dari bagian belakang mobil. Kelopak mata Lee Zexu tiba-tiba berkedut, dan firasat buruk langsung melonjak ke dalam hatinya. Suara ini, mungkinkah anak itu mengejar? Lee Zexu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan membuang ide yang tidak realistis ini dari pikirannya. Tidak mungkin, aku pasti mendengar halusinasi. Aku telah melemparkannya jauh-jauh, dan dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Saat dia menghibur dirinya sendiri, suara motor di belakang mobil menjadi semakin jelas. Saat ia mengendarai Bugatti Veyron melewati tikungan ke-11. Bagian depan sedan Volkswagen telah muncul di kaca spionnya. Lee Zexu langsung panik. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar menyusul? Dia mengendarai Bugatti Veyron dan menunjukkan keterampilan mobilnya secara ekstrim. Saya ingin menjauhkan diri dari Hao Kun Qin lagi. Namun, jarak antara kedua mobil menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Lee Zexu ingin mematahkan kepalanya, tetapi tidak tahu mengapa. Dia jelas tidak melakukan kesalahan, apalagi mengendarai Bugatti Veyron yang dimodifikasi. Masuk akal bahwa Hao Kun Qin harus ditinggalkan jauh di belakang. Tapi mengapa Hao Kun Qin bisa mengejar? Dalam sekejap mata, kedua mobil itu tiba di tikungan ke-15 dari tikungan ke-18 secara bersamaan. Lee Zexu menginjak rem dan mengendalikan setir untuk membuat drift yang indah. Mengemudinya sempurna, bahkan jika tuannya, Raja Mobil Utara, datang, dia tidak akan melakukan yang lebih baik darinya. Lee Zexu berpikir bahwa Hao Kun Qin akan seperti dia, melayang dengan kecepatan lebih lambat dan melewati tikungan. Namun, tebakannya salah. Saya melihat kecepatan sedan Volkswagen tidak berkurang sama sekali, langsung melayang dari luar Bugatti Veyron dengan kecepatan penuh. Mati, sudut ini adalah salah satu dari 6 sudut paling berbahaya dari tikungan ke-18. Pada kecepatan ini, masih melayang di luar jalan. Pasti akan keluar dari jalan dan jatuh ke tebing. Lee Zexu telah menghukum mati Hao Kun Qin di dalam hatinya. Namun, adegan berikutnya mengejutkan matanya. Saya melihat bahwa bagian belakang sedan Volkswagen terpasang pada pagar pembatas, dan itu melayang melalui tikungan dengan penyimpangan yang sangat sempurna. Bab 156. Setelah tikungan ke-15, Hao Kun Qin berhasil menyalip Lee Zexu. Di dalam Bugatti Veyron, Lee Zexu menatap lurus ke depan ke bagian bawah sedan Volkswagen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin, tanpa menginjak rem dan melewati tikungan berbahaya seperti itu dengan kecepatan penuh, bahkan jika Raja Mobil Musim Panas yang besar ada di sini, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Lee Zexu meremas setir dengan kuat dengan kedua tangannya dan menyemangati dirinya sendiri, keberuntungan. Baru saja dia menabrak tikus mati dan melewati tikungan secara kebetulan. Aku bisa menyalip tikungan berikutnya dan kembali. Dalam sekejap mata, kedua mobil itu sampai di tikungan ke-16. Sudut ini juga merupakan salah satu dari 6 tikungan paling berbahaya di 18 Bend. Tepat ketika Lee Zexu menginjak rem dan hendak melayang, kecepatan mobil Volkswagen di depannya tidak berkurang, dan langsung melayang dengan kecepatan penuh. Karena kali ini, tidak ada pemblokiran dari Bugatti Veyron. Busur drift mobil Volkswagen lebih indah dari tikungan sebelumnya, dan butuh waktu lebih sedikit untuk melewati tikungan. Mustahil, Lee Zexu berteriak dengan suara tercekat. Kesalahannya membuat Bugatti Veyron nyaris lepas kendali. Lee Zexu, yang sadar kembali, ketakutan dan berkeringat. Tekan setir dengan cepat dan kendalikan Bugatti Veyron sepenuhnya untuk melayang. Saya melihat bagian belakang Bugatti Veyron jatuh tepat di pagar pembatas dan melewati tikungan dengan berbahaya dan berbahaya. Hah, gelombang. Setelah melewati tikungan, Lee Zexu menunjukkan sentuhan keberuntungan di wajahnya, hampir, mobilnya jatuh dari jalan raya. Suatu ketika Bugatti Veyron bergegas keluar dari jalan dan jatuh dari tebing. Hanya ada satu hasil, dan itu adalah tabrakan mobil. Lee Zexu bergumam pada dirinya sendiri, dewa mobil. Melayang dengan kecepatan penuh sekali dan menikung, mungkin bisa dikatakan keberuntungan. Tapi setelah melayang dengan kecepatan penuh 2 kali berturut-turut, itu jelas bukan keberuntungan, tapi kekuatan.
Lee Zexu saat ini sudah mengerti mengapa Hao Kun Qin, yang telah lama ditinggalkan, dapat mengejar ketinggalan. Karena keterampilan mengemudi yang luar biasa dari Hao Kun Qin, dia menghemat banyak waktu di tikungan ke-18 yang mematikan. Zheng Sheng menyingkirkan kesenjangan kinerja antara mobil Volkswagen biasa dan Bugatti Veyron yang dimodifikasi. Jika Hao Kun Qin mengendarai bukan mobil Volkswagen biasa, tetapi mobil sport, dia sudah lama dibuang. Pada saat ini, Lee Zexu benar-benar yakin. Berhentilah bermimpi dan melampaui Hao Kun Qin. Pada saat ini, di puncak Gunung Qiulong, mata semua orang tertuju pada layar besar. Gambar di layar ini persis di ujung kilometer Gunung Qiulong. Mobil Lee Zexu ada di sini, seru seseorang. Saya melihat bayangan mobil buram di layar raksasa, bergegas ke garis finish dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 21 menit, sangat mungkin untuk memecahkan rekor kami untuk balap drag di Jalan Raya Qiulongsan. Keterampilan mengemudi Lee Zexu telah meningkat lagi. Sepertinya tidak akan lama sebelum dia akan menggantikan tuannya dan menjadi raja mobil utara yang baru. Dengan bayangan mobil yang kabur, secara bertahap menjadi jelas. Wajah semua orang menjadi beku, dan mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa? Ternyata sedan Volkswagen dulu. Bagaimana dengan Lee Zexu? Dia mengendarai supercar top. Bagaimana dia bisa kalah dari mobil Volkswagen biasa? Hingga Hao Kun Qin mengemudikan mobil Volkswagen dan melewati garis finish. Semua orang tidak melambat. Dalam kognisi semua orang, bagaimana sedan Volkswagen bisa mengalahkan Bugatti Veyron? Ini tidak seperti lelucon. Menang, Wentian menang. Hanya satu orang di antara penonton yang paling bahagia, dan itu adalah Yun Sigu. Dia berteriak kegirangan, dan orang-orang yang terkejut itu perlahan-lahan kembali sadar. Wajah Chen Wenchao suram dan hampir menetes. Dia mengertakkan gigi dan berkata, mengapa Lee Zexu kalah? Apakah dia melepaskan air? Sun Guangxuan di samping dengan cepat menjelaskan, sangat mudah, Lee Zexu tidak pernah melepaskan air. Skornya adalah 21 menit dan 13 detik. Ini sudah yang terbaik di Qiulongsan Highway. Adapun skor anak itu, 20 menit dan 50 detik. Hasil ini telah memecahkan rekor balap drag di Jalan Raya Qiulongsan. Ini menunjukkan bahwa keterampilan mengemudinya jauh lebih unggul daripada Lee Zexu. Chen Wenchao berkata dengan tidak percaya, bagaimana mobil Volkswagen yang rusak dapat mencapai hasil seperti itu? Curang, dia pasti curang. Meskipun Chen Wenchao tidak menyukai balap drag, sebagai seorang pemuda dari keluarga Chen, ia masih memiliki pemahaman tertentu tentang balap drag. Dia juga telah mengunjungi Jalan Raya Qiulongsan beberapa kali. Saya belum pernah melihat orang mengendarai mobil Volkswagen dan mengalahkan supercar papan atas. Apalagi Bugatti Veyron yang dikendarai Lee Zexu juga dimodifikasi. Dia juga tahu ini. Hal ini membuat semakin tidak percaya dengan hasil pertandingan. Chen Wenchao langsung memerintahkan orang untuk mendapatkan kamera pengintai di Jalan Raya Qiulongsan. Sebagai penatua dari keluarga terbesar kedua di utara, mudah baginya untuk mendapatkan kamera pengintai untuk bagian jalan raya. Hanya dalam beberapa menit, dalam setengah jam terakhir, kamera pengintai di Jalan Raya Qiulongsan diposting ke ponsel Chen Wenchao. Biarkan aku mengungkap metode curang anak itu. Chen Wenchao mencibir. Hubungkan ponsel Anda ke layar raksasa. Kamera pengintai di Jalan Raya Qiulongsan yang diambil disiarkan. Mata semua orang berkumpul di layar raksasa lagi. Seperti Chen Wenchao, banyak anak dari keluarga bangsawan tidak percaya bahwa Lee Zexu akan kalah. Terutama yang Ming Rui, yang membuka pasar perjudian. Ketika semua orang melihat itu tidak lama setelah pertandingan dimulai, Lee Zexu mengendarai Bugatti Veyron, meninggalkan Hao Kun Qin jauh di belakang. Ini lebih lanjut menegaskan ide-ide di hati mereka. Benar saja, cara apa yang pasti digunakan di sini? Chen Wenchao mencibir. Pada paruh pertama jadwal, Lee Zexu telah memimpin. Pada kecepatan ini, pada akhirnya, dia akan dapat mengusir Volkswagen setidaknya selama 5 menit. Artinya, ketika Lee Zexu memasuki tikungan ke-18 yang mematikan, Volkswagen masih di tengah jalan. Kok bisa hilang? Betul sekali. Dengan berlalunya waktu, ketika semua orang melihat Hao Kun Qin mengendarai mobil Volkswagen ke tikungan ke-18 yang mematikan, mata semua orang menatap seperti lonceng tembaga. Ada kengerian di matanya. Tidak menginjak rem, melayang dengan kecepatan penuh dan menikung. Bagaimana mungkin? Kejar, kali ini dia benar-benar mengendarai mobil Volkswagen biasa dan menyusul Lee Zexu yang sedang mengendarai Bugatti Veyron. Pembalap.
Chen Wenchao melihat ke kamera pengintai. Hao Kun Qin mengendarai mobil Volkswagen, menyusul Li Zexu, dan kemudian melewatinya. Akhirnya melewati garis finish dan memenangkan balap drag. Wajah Chen Wenchao sangat jelek. Meski ia masih tidak percaya, sedan Volkswagen biasa sebenarnya dapat mencapai kecepatan 20 menit dan 50 detik di jalan raya Qiulongsan. Tapi buktinya ada di depannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Bab 157. Ketika semua orang menyaksikan kamera pengintai, deru dua motor datang dari kejauhan. Hao Kun Qin dan Li Zexu, masing-masing mengendarai sedan Volkswagen dan Bugatti Veyron, kembali ke puncak Gunung Qiulong. Ya Tuhan, kamu benar-benar luar biasa. Dengan bintang-bintang kecil di matanya, Yun Sigu memandang Hao Kun Qin dengan kagum. Hao Kun Qin tersenyum, menggosok dahi Yun Sigu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, ini hanya kemenangan sampah, jadi jangan terlalu bersemangat. Telepon ke sini dan lakukan beberapa permainan pelatihan dengannya. Li Zexu, yang tidak jauh, merasa pahit di wajahnya setelah mendengar kata-kata Hao Kun Qin. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Hao Kun Qin. Menurutnya, Hao Kun Qin benar-benar memenuhi syarat untuk membimbing Raja Mobil Daxia. Jika dia tahu, jika Hao Kun Qin memiliki keterampilan mengemudi yang luar biasa, dia tidak akan menyeretnya ke kematian, dan akan dihina olehnya. Saya kalah, saya yakin saya kalah. Saya berharap di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Anda tentang keterampilan mobil lagi. Li Zexu berjalan ke Hao Kun Qin dan berkata dengan hormat. Setelah duel ini, dia benar-benar memperbaiki posisinya. Hao Kun Qin tersenyum tipis dan berkata, oke. Meskipun identitas Li Zexu tidak cukup untuk bertanya kepadanya tentang keterampilan mobil, tapi dia bisa merasakan Chen Ken Li Zexu. Jadi, memutuskan untuk memberinya kesempatan. Hao Kun Qin mengalihkan pandangannya ke Chen Wenchao, yang tidak jauh, dan berkata dengan ringan, saya akan memberi Anda 1 hari untuk memasukkan 60 miliar ke akun saya. Sesuai dengan kesepakatan taruhan sebelumnya, jika Li Zexu memenangkan pertarungan balap drag, dia akan meninggalkan Zhu Guo. Dan jika dia menang, Chen Wenchao, keluarga Li, keluarga Sun, dan 2 keluarga bangsawan lainnya. 60 miliar akan dihabiskan. Berapa 60 miliar? Chen Wenchao berpura-pura konyol. Mata Hao Kun Qin sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Apakah Anda mencoba membayar hutang? Chen Wenchao mencibir, nak, kamu bisa makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa berbicara tanpa pandang bulu. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kami berutang 60 miliar padamu? Jika 600 juta atau 6 miliar, Chen Wenchao secara alami tidak akan menggunakan trik. Tapi itu 60 miliar. Bahkan jika 5 keluarga besar dibagi rata, setiap keluarga harus menghabiskan 12,5 miliar. Anda tahu, semua aset keluarga biasa hanya 40 hingga 50 miliar. Keluarga Sun Guangxuan tempat Sun Guangxuan berada, serta keluarga dari 2 pemuda lainnya, semuanya adalah keluarga biasa. Jika mereka diminta untuk menghabiskan 12,5 miliar, 3 keluarga besar akan terpukul. Selain itu, tidak mudah baginya dan Li Zexu untuk menghabiskan 12,5 miliar. Karena itu, Chen Wenchao langsung memilih untuk kembali dan memveto isi perjanjian perjudian. Chen Wenchao, apakah saya yakin akan mengandalkan akun saya? Hao Kun Qin bertanya dengan dingin. Chen Wenchao mencibir ketika dia mendengar kata-kata, apa yang Anda katakan? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat pergi ke keluarga Chen saya untuk mengambilnya. Setelah itu, dia membawa Sun Guangxuan dan yang lainnya, berbalik dan pergi. Li Zexu berjalan ke Hao Kun Qin dengan wajah malu, dan berkata, maaf, saya tidak bermaksud untuk mundur dari tagihan. Hanya saja 12,5 miliar benar-benar terlalu banyak, dan saya akan mencoba yang terbaik. Untuk menghasilkan uang untukmu. Meskipun Li Zexu adalah patriark keluarga Li muda, bagaimanapun juga dia bukanlah patriark. 12,5 miliar masih merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk keluarga kelas menengah seperti keluarga Li. Cukup untuk melukai otot dan tulang Anda. Karena itu, uang ini bukan pilihannya. Hao Kun Qin memandang Li Zexu dan berkata dengan lembut, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengandalkan saya. Jadi, saya akan memberi Anda nasihat dan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan 12,5 miliar. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Titik petik 2. Li Zexu gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Rasa dingin yang dingin mengalir langsung dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Meskipun nada Hao Kun Qin tidak ada bandingannya, dia merasakan hawa dingin yang luar biasa.
Intuisi memberitahunya bahwa jika dia benar-benar gagal mengumpulkan 12,5 miliar, keluarga Lee akan menghadapi bencana yang tak terbayangkan. Aku akan bekerja keras untuk menyatukannya, Lee Zexu berjanji. Dia dengan cepat berbalik dan pergi, untuk menghubungi rumah. Pada saat ini, sesosok tubuh merayap ke mobilnya, mencoba menyelinap pergi sementara semua orang tidak memperhatikan. Jiao Qi terus memperhatikannya, dan berdiri di depan mobilnya, dia mencibir dan berkata, "Saya ingin pergi tanpa kehilangan uang." Di dalam mobil, Yang Mingrui lah yang membuka pasar judi. Menurut aturan yang dia tetapkan, jika Hao Kun Qin dapat memenangkan Lee Zexu, kemungkinannya adalah 1/10. Yun Sigu dan Jiao Qi masing-masing menghancurkan 1 miliar. Dengan kata lain, Yang Mingrui harus membayar 20 miliar untuk keduanya. Meskipun keluarga yang sama dengan keluarga Lee, mereka berdua berada di keluarga kelas menengah, dan kekuatan mereka hampir sama. Yang Mingrui, seperti Lee Zexu, juga adalah patriark muda. Tetapi Lee Zexu, dihadapkan dengan akun 12,5 miliar, merasa malu. Apalagi membuatnya mengambil 20 miliar sebagai kompensasi, dia tidak bisa membayarnya. Karena itu, Yang Mingrui juga belajar dari Chen Wenchao dan memilih untuk tertinggal. Kehilangan uang? Uang apa yang hilang? Yang Mingrui berpura-pura bodoh. Hao Kun Qin mempelajari keseluruhan cerita dari mulut Yun Sigu. Kemudian berjalan ke depan mobil, memandang Yang Mingrui, dan berkata dengan ringan, "Beri kamu 1 hari untuk menyiapkan kompensasi 20 miliar. Suatu hari nanti, aku akan pergi untuk mengumpulkan akun." Yang Mingrui mencibir ketika mendengar kata-kata, "Oke, saya menunggu Anda untuk mengambil akun di rumah Yang." Sebagai keluarga kelas menengah di wilayah utara, keluarga yang telah meninggal selama lebih dari 300 tahun dan kuat. Bahkan guru besar di puncak alam transformasi tidak akan berani lancang dalam keluarga Yang. Dia tidak percaya bahwa Hao Kun Qin benar-benar berani datang ke rumah Yang untuk mengambil akun. Yang Mingrui menginjak pedal gas dan langsung pergi. Dengan kepergian Chen Wenchao, Lee Zexu, Yang Mingrui dan lainnya, anak-anak dari keluarga yang menonton pertunjukan juga pergi satu demi satu. Dalam waktu singkat, hanya Hao Kun Qin yang tersisa di puncak Gunung Qi Ulong yang besar. Raja Naga, bawahannya akan memberitahu Ba Xia agar dia bisa membawa orang untuk mengambil rekening. Qi mencium dengan dingin. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengandalkan akun Raja Naga. Bahkan Raja Surga tidak bekerja. Hanya beberapa keluarga di wilayah utara. Kemampuan Hao Kun Qin untuk bertaruh dengan mereka adalah berkah yang telah mereka kembangkan selama 8 kehidupan. Bukan saja mereka tidak bersyukur, tetapi bahkan setelah kalah, mereka ingin membayar hutang mereka, dan mereka bukan mencari kematian. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Besok malam adalah pesta ulang tahun keluarga Chen. Setelah ulang tahun keluarga Chen selesai, keluarga akan mengumpulkan tagihan lagi." Hanya 80 miliar uang yang terutang, yang di matanya jauh lebih penting daripada ulang tahun keluarga Chen. "Ayo pergi. Aku harus meluangkan waktu malam ini untuk menyiapkan hadiah ulang tahun lelaki tua dari keluarga Chen," kata Hao Kun Qin. Wanita tua dari keluarga Chen adalah kakek Ba Xia, dan dia sangat mencintai Ba Xia. Oleh karena itu, Hao Kun Qin secara alami harus mempersiapkan dengan hati-hati untuk hadiah ulang tahunnya. Lee Zexu tahu bahwa Hao Kun Qin tidak punya mobil. Jadi ketika dia pergi, dia sengaja meninggalkan sedan Volkswagen yang digunakan Hao Kun Qin untuk balapan. Jiao Qi mengendarai Volkswagen kembali ke kota bersama Hao Kun Qin dan Yun Sigu, dan tinggal di hotel kelas atas.